Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya FPLU Exenta. Di sini saya akan melakukan analisis untuk sebuah dataset yaitu supermarket customer. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di sini saya akan melakukan data understanding, kemudian problem statementnya apa, lalu dianalisis dan visualisasinya, lalu akan diberikan rekomendasi untuk supermarket tersebut. Jadi dataset yang akan kita gunakan adalah supermarket customer, yang mana data yang akan kita gunakan adalah age group, education, marital status, income, children, dan family size. Kemudian untuk produknya itu ada wine, fruit, meat, fish, sweet, dan gold. Kemudian di promotion kita ada campaign 1 sampai 5. Lalu di purchases ada atau platformnya itu ada web, katalog, dan juga store. Kemudian data ini memiliki 2212 customer data dan juga time range-nya itu di antara 2012 sampai 2014. Nah, uh, di sini adalah problem statement-nya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan supermarket yang ingin meneliti segmentasi pasar produk mereka. Nah, beberapa langkah yang perlu diambil adalah dengan mengidentifikasikan problem statement ini. Yang pertama ada produk apa yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dan terendah, siapa pelanggan utama berdasarkan demografinya, kemudian saluran atau platform penjualan mana yang paling efektif, kemudian bagaimana partisipasi kampanye mempengaruhi pengeluaran pelanggan, kemudian uh, segmen pelanggan mana yang harus ditargetkan untuk meningkatkan penjualan, lalu bagaimana hubungan setiap kategori pelanggan dengan jumlah pengeluaran produk. Kemudian ada seberapa efektif jumlah kampanye yang diterima dengan tingkat penjualan produk. Lalu di mana tempat terbaik untuk menjual dan mendapatkan pembelian yang produk terbanyak gitu. Oke, langsung kita masuk ke analisis dan visualization-nya. Jadi di sini adalah data correlation matrix-nya. Kita akan menggunakan data-data yang uh, sekiranya penting. Jadi di sini ada produknya, kemudian di sini ada platformnya, ada web, katalog, store. Dia punya korelasi tinggi dengan produknya. Kemudian juga di sini ada income uh, dan lain-lain gitu. Di sini juga ada campaign. Langsung aja kita next. Nah, di sini saya akan menjelaskan customer demografiknya. Jadi di sini saya ada tiga plot. Yang pertama ada education level, age group, dan juga income kategori. Nah, di dataset itu aslinya ada beberapa uh, education level gitu. Cuman di sini akan kita gunakan undergraduate, postgraduate, dan juga school. Nah, bisa dilihat di sini itu customer terbanyak itu ada di undergraduate sebanyak 1127, kemudian diikuti dengan postgraduate dan juga paling dikit adalah school. Kemudian di age groupnya sendiri di sini saya membagi per 10 ya. Jadi setiap 10 uh, setiap bertambah 10 saya segmentasi. Jadi di awal ada 2, kemudian paling banyak ada di 61 ke atas, kemudian diikuti dengan 51 sampai 60 dan seterusnya. Kemudian untuk income kategorinya sendiri saya bagi menjadi orang yang berpenghasilan rendah, menengah, tinggi, dan juga sangat tinggi. Nah, di sini bisa dilihat sangat tingginya itu uh, sedikit dan yang paling banyak itu ada di kelas menengah dan juga tinggi. Kemudian di sini customer demographics selanjutnya ada number of children, marital status, dan juga family member. Untuk number of children kebanyakan mereka memiliki satu anak. Kemudian untuk partner atau singlenya lebih banyak orang yang sudah memiliki pasangan. Kemudian untuk jumlah family membernya dalam satu keluarga biasanya terdapat 3, kemudian diikuti 2 dan paling kecil ada di 5.
Nah, kita masuk ke analisisnya. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa anggur adalah komoditas yang paling diminati oleh konsumen, yaitu mencapai 50,2% dari total produk. Nah, hal ini mungkin karena masyarakat di sekitar swalayan tersebut memiliki pola hidup dengan tingkat konsumsi anggur dan produk daging yang tinggi. Nah, target penjualan jadi harus dipertahankan. Kemudian di sini juga disusul dengan daging sebesar 27,6%. Kemudian produk-produk lainnya seperti emas, sweets atau manisan, ikan dan juga buah-buahan itu presentasinya di bawah 10%. Mungkin perlu apa? Dianalisis lebih lanjut. Mungkin kualitas barangnya kurang baik atau uh, produknya mungkin bukan komoditas yang prioritas di daerah tersebut atau mungkin pemasarannya kurang efektif gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada hubungan antara customer kategori dan juga produk yang dibeli. Tadi kan sesuai demografi, jadi ada income kategori, education dan juga age. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau di income kategorinya sendiri, yang paling banyak itu pembelinya di high. Kemudian produk yang paling top seller itu ada di wine. Kemudian diikuti meat dan seterusnya. Kemudian di education itu sama, ternyata yang paling tinggi orang tuh belinya di wine, tapi di sini mid-nya itu lebih banyak pembelinya di undergraduate. Kemudian di school ini ada, tapi karena datanya terlalu dikit jadi tidak terlihat di plot ini. Kemudian di age kategori juga ternyata orang di atas 61 tahun itu paling banyak membeli wine juga, dan seterusnya. Mungkin bisa jadi mereka punya keluarga atau anak cucu gitu. Jadi mereka mungkin banyak belanja atau pengeluaran di supermarket gitu. Nextnya kita masuk ke marital status, children dan juga family member. Orang yang sudah berpartner sama, ini mayoritas orang tuh membeli di wine dan juga meat. Di children juga sama. Tapi di sini anak yang nol itu lebih banyak membeli daripada anak satu 2 3. Kemudian family member di sini eh yang anaknya 2 lebih banyak membeli ternyata. Nah, di sini adalah kita akan menganalisis campaign-nya. Eh jadi di gambar yang pertama ini kita bisa lihat bahwa em, bahwa di grafik ini campaign yang paling eh, tidak signifikan atau paling rendah itu di campaign 2. Sedangkan campaign yang paling sukses ada di campaign 4. Tapi hasilnya campaign 1, 3, 4 dan 5 ini itu bisa dibilang sukses. Nah, makanya di campaign 2 ini mungkin perlu dianalisis kenapa dia bisa berada di bawah di 30. Nah, uh, ya gitu. Jadi kita perlu cari tahu nih kenapa, biar kita bisa revisi atau mencegah hal ini bisa terjadi lagi. Kemudian di tabel yang kedua itu ada platformnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat orang tuh lebih banyak membeli secara langsung di store purchase. Jadi dia membeli secara langsung di toko atau supermarket. Kemudian diikuti dengan web purchase, yaitu lewat website gitu. Jadi dia membeli online lewat website. Kemudian terakhir ada katalog. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total accepted campaigns. Jadi um, di sini campaign orang yang satu orang itu bisa menerima berapa campaign gitu
dalam hidup mereka gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa orang yang eh, sudah menerima 4 atau 5 campaign atau iklan gitu, mereka lebih eh, lebih spending gitu lah, apa? Lebih mengeluarkan uang atau lebih tertarik untuk membeli di supermarket. Nah, tapi orang yang tidak menerima campaign itu pengeluarannya di supermarket itu relatif sedikit. Jadi kita bisa tahu nih kalau eh, campaign itu ternyata penting loh. Nah, gitu. Jadi campaign itu bisa meningkatkan penjualan di supermarket tersebut. Nah, di sini juga ada pie plot atau ya pie plot. Jadi di sini ada 27,2% yang pernah menerima iklan, kemudian 72,8% dia tidak pernah mendapatkan iklan. Nah, ini kira-kira yang mendapatkan iklan cuma 609 customers, kemudian yang tidak pernah itu sekitar 1631 customer. Yang mana ini artinya masih banyak peluang buat supermarket untuk mendongkrak penjualan melalui kampanye karena 73% pelanggan itu belum menerima kampanye tersebut. Nah, mungkin di sini evaluasinya itu kita mungkin bisa evaluasi konten atau penargetan kampanyenya agar lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggannya. Mungkin juga bisa dilakukan survei terlebih dahulu untuk mengumpulkan apa feedback dari pelanggan untuk apa memahami tingkat penerimaan kenapa bisa rendah gini gitu. Oke, kita next aja. Nah, jadi kita rekomendasinya untuk supermarket ini, jadi untuk memaksimalkan penjualan produk, kita bisa yang pertama fokus pada produk yang berkinerja tinggi atau top performance. Itu jadi kita bisa prioritasin di anggur atau wine, kemudian ada meat, yang mana kedua ini adalah penjualan yang mendominasi. Kemudian kita juga bisa menawarkan promosi yang eksklusif mungkin selama event-event gitu ya. Jadi uh, atau juga melakukan program loyalty. Jadi kalau misalkan dia sering belanja di situ dapat diskon gitu ya. Kemudian ada juga boost underperforming underperforming products. Jadi produk-produk yang kurang laku kita harus kita dorong nih biar laku. Mungkin dengan apa launching atau mengiklankan produk-produk tersebut seperti manisan, fruit, kemudian juga ikan. Mungkin kita bisa melakukan bundling nih, seperti mungkin di Halloween itu uh, candy atau manisan gitu ya. Kemudian untuk fish mungkin kita juga bisa mempromosikan ikan-ikan yang premium gitu, jadi kayak salmon, tuna dan lain-lainnya. Selanjutnya ada enhancing customer engagement. Jadi uh, mungkin yang pertama kita bisa menargetkan segmen yang bernilai tinggi atau high value segment. Jadi fokus pada pelanggan yang berpenghasilan tinggi, uh, yang mana sekitar berusia 61 tahun ke atas, dengan mungkin kita kasih promosi atau produk atau paket-paketan gitu lah. Jadi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Kemudian juga kita bisa mendorong pembelajaran dengan menawarkan keuntungan seperti pengiriman gratis untuk pembelian dalam jumlah besar. Kemudian kita bisa melakukan expand younger demographics. Jadi kita perluas demografi yang lebih muda. Mungkin kita bisa menggunakan pemasaran digital untuk menarik pelanggan yang lebih muda sekitar umur 31 sampai 50 tahun dengan menawarkan diskon khusus melalui online gitu. Rekomendasi selanjutnya itu meningkatkan efektivitas kampanye. Jadi pertama kita perlu
tingkatkan partisipasi efektivitas kampanyenya, increase campaign participation. Jadi kita mungkin bisa mempersonalisasi kampanye agar selaras dengan minat pelanggannya, terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah menerima kampanye gitu. Kemudian kita bisa melakukan apa ya, gamifikasi atau poin untuk mendorong eh, keterlibatan dalam kampanye-kampanye ini. Jadi kalau misalkan dia ikut kampanye, dia dapat poin hadiah gitu. Jadi mereka lebih tertarik untuk ikut gitu. Kemudian selanjutnya rekomendasinya adalah mengoptimalkan uh, sales channelnya. Jadi mungkin di web purchases kita bisa mengikat pelanggan yang paham teknologi dengan kayak online experience dan diskon-diskon untuk pengguna baru. Kemudian di in-store purchases atau langsung di dalam toko itu kita bisa mempertahankan dominasi dengan meningkatkan tata letak toko, menawarkan penawaran eksklusif di dalam toko, kemudian juga meningkatkan pelatihan staff. Jadi staffnya mungkin bisa dilatih sehingga dia lebih interaktif dengan pelanggan gitu ya. Jadi lebih menawarkan service yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Felix Lenta. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.